ketika saat itu saya mengizinkan beliau untuk berpoligami, kehidupan saya akan lebih baik. Kehidupan saya bersama anak-anak akan lebih baik, akan lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya. Poligami itu terulang kembali. Kata-kata itu terulang kembali, terucap kembali keluar dari mulutnya seorang public figure yang mengecat saya. Ya Allah, aku gak terima dunia akhirat. Allah, aku gak terima dunia akhirat. Halo guys, kembali lagi di channel Lifecare Project yang selalu memberi kalian konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini muncul beredar video Inara itu muncul di sebuah kajian teman-teman ya. Nah, di kajian itu dia sedikit membahas soal isu poligami ya. Wah, dan kita juga tidak lupa melihat kajian dari Mawah atau yang dikenal dengan Wardah Tina Mawah ya. Kita lihat gimana video itu bisa beredar dan ya kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa? Karena agar kalian tidak ketinggalan info-info yang sedang viral di sosial media. Langsung aja mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, video yang beredar itu adalah video ini. Karena saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal. Yang beliau tempuh bukan dengan jalan yang halal, lalu jalan apa tuh? Bukan dengan jalan yang Allah ridhoi. Apakah ketika saat itu saya mengizinkan beliau untuk berpoligami, kehidupan saya akan lebih baik. Kehidupan saya bersama anak-anak akan lebih baik, akan lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya. Oke, kita lihat komentar-komentar dia ya. Kita lihat komentar dia, komentar netizen teman-teman ya. Kamu tahu rasanya sakit kenapa melakukan itu ke orang lain? Ini kapan? Nah, ayo kita mulai. Kita cari tahu, aku telusuri ya teman-teman, ini kapan. Nah, setelah aku telusuri ternyata ini video yang emang sudah lama banget. Bahkan ini akun TikTok tersebut itu mengupload di, kalau nggak salah ya, ini bulan 7 tanggal 4 ya, atau terbalik gitu. Nah, nggak tahu ya. Tapi ini di sini tertulis momen Inara Rusli curhat kepada Ustadz Hilman Fauzi ya. Oke. Bulan 4 berarti ya, ini kayaknya bulan 4 tanggal 7. Yuk kita lihat kajian hati. Momen Inara Rusli curhat kepada Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz Hilman, izinkan sebelum bertanya, mungkin saya akan sedikit bercerita. Jadi saya ini tadinya seorang ibu rumah tangga full time yang berhijrah dari seorang entertain tadinya. Kemudian selama hampir 9 tahun rumah tangga, saya ya mengalami masalah dalam rumah tangga dalam 3 tahun terakhir. Dan ya mana ini mengakibatkan secara terpaksa saya harus berpisah sama mantan suami. Saya sempat bercadar. Kemudian saya memutuskan untuk buka. Karena saya menyadari saya saat itu selama hampir 9 tahun saya nggak bekerja. Saya fokus rumah tangga, jadi saya tidak punya koneksi, bisa dibilang gitu ya. Tidak punya relasi, kan? Karena ya selayaknya saya ibu-ibu rumah tangga seperti ibu lainnya, ya saya fokusnya ya urus rumah tangga aja gitu. Dan akhirnya saya memutuskan karena saya merasa saya harus memberikan nafkah untuk anak-anak. Walaupun ayahnya masih hidup, tapi kan saya menyadari bahwa tidak bisa setiap saat saya meminta untuk anak-anak, karena posisinya saat itu kan kami sudah berpisah dan ada masalah hukum juga di kepolisian. Pertanyaannya, apakah saya bersalah memilih untuk berpisah? Karena mantan pernah meminta saya untuk mengizinkan dia berpoligami. Ini kan soal ilmu poligami. Oh, ternyata Inara paham. Namun alasan saya adalah karena uzur syar'i.
saya mengetahui bahwa cara-cara yang beliau tempuh untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal, Nah, bukan dengan jalan yang Allah ridhoi. tahu. Apakah ketika saat itu saya mengizinkan beliau untuk berpoligami, kehidupan saya akan lebih baik? Kehidupan saya bersama anak-anak akan lebih baik, akan lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya ketika mengizinkan? Apakah saya berdosa memutuskan untuk meninggalkan pasangan, meninggalkan mantan karena beliau sempat, karena Allah memerintahkan kita untuk mematuhi suami, tapi saya menolak karena permintaannya beliau meminta saya untuk membuka cadar dan hijab karena beliau merasa masih belum siap untuk berhijab. Oke. Menarik. Bunda, Pertanyaan menarik. Ini sedang dialamin Mawah. memahami rumah tangga itu harus dengan hati yang penuh kelapangan. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Karena rumah tangga memang bukan untuk mencari kesempurnaan. Nah, ini bagus nih teman-teman. Rumah tangga bukan buat nyari kesempurnaan. Nah, Insanul kan mencari kesempurnaan kan dari Wardah Tidak Mawah. Karena nggak cukup dari Mawah, dia menambah seorang istri ya. Mencari kesempurnaan itu di Inara. Yang katanya kalau gaya ngomongnya tuh lembut, ngademin hati Insanul. Alah, dengerin nih ya, bagus nih. Gak itu hadir untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Dengerin Insanul. Dalam bahtera rumah tangga yang namanya ujian pasti ada. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Apa tujuan kita berumah tangga? Jelas, keberkahan. Maka doa orang yang mau menikah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyenangkan dalam rumah tanggamu, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan di rumah tanggamu, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kalau ketika bersama sudah tidak menemukan kebaikan, berarti ada opsi-opsi untuk dihadirkannya perpisahan. Perceraian itu memang dibenci oleh Allah, tapi dibolehkan ketika kondisinya salah satu atau keduanya tidak mendapatkan kebaikan dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami itu imam, qawwam, pemimpin keluarga. Istri itu pemimpin yang akan membentuk seperti apa suami itu menjadi seorang pemimpin. Maka dalam kisahnya Kak Inara, mungkin beliau melihat bahwa ketika bahtera rumah tangga ini harus dihadirkan orang yang baru gitu, rasanya masih ada yang belum siap untuk dihadirkan. Karena poligami itu memang tidak mudah, butuh ilmunya, butuh bekal yang cukup, imannya harus kuat, ilmunya harus mumpuni. Ini kayaknya emang harus di-share ke Insanul deh soal poligami nih. Ilmunya harus memumpuni. Dia tidak memumpuni ilmunya buat poligami. Dilihat dari cara dia nikah siri secara diam-diam. Ekonomi hartanya juga harus siap. Jadi ya, ketika beliau bertanya, apakah saya salah menolak poligami dari suami saya? Tentu kalau konteksnya menurut Kak Inara memang gak ketemu, ilmunya belum ketemu, kesiapannya belum ketemu, segalanya kayaknya belum bisa, beliau menolak. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar
daripada menerima itu. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadharatan atau menjaga diri dari kemadharatan itu lebih utama daripada menghadirkan kemaslahatan. Kainara harus terus melangkah ke depan walaupun dalam kesendirian. Jadi single parents, jadi single moms itu jangan merasa insecure dengan keadaan itu. Karena Oh, kata-kata insecure itu dari sini. banyak tokoh-tokoh besar juga dibesarkan dengan kondisi seorang ibu yang single parents. Bukankah kita tahu kisahnya Imam Syafi'i pun dibesarkan oleh seorang ibu yang single parents. Imam Bukhari dibesarkan oleh seorang ibu yang single parents. Bahkan kalau kita merujuk pada Nabi SAW pun, bukankah baginda Nabi pun juga besar, tumbuh ketika beliau dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Tapi beliau punya seorang ibu yang kuat, kemudian kakek yang kuat, kemudian paman yang kuat. Dengan izin Allah, Allah besarkan beliau bahkan menjadi orang yang paling mulia. Pada akhirnya sendiri bukan berarti harus meratapi keadaan. Karena boleh jadi Allah memisahkan kita dengan seseorang bukan untuk mematahkanmu, tapi justru untuk menguatkanmu. Bahwa selama ini sandaranmu bukan manusia, sandaranmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kainara memilih membuka cadar kemarin karena mungkin ada alasan yang menurut Kainara dengan membuka cadar akan lebih leluasa dalam bergerak, mungkin akan lebih leluasa dalam mengais rezeki karena beliau single parents. Selama auratnya masih tertutup, selama norma-normanya masih dijaga, selama etika yang dihadirkannya masih diindahkan, maka insya Allah tidak ada persoalan dengan itu. Karena perempuan itu seluruh bagian tubuhnya adalah aurat, kecuali dua bagian. Satu bagian wajahnya, dua bagian telapak tangannya. Maka jika sudah siap kembali, silahkan menggunakan cadar lagi. Tapi kalau belum siap dan dengan segala keadaan yang ada, nggak apa-apa dengan apa yang sekarang ini hadirkan. Semoga Allah hadirkan orang yang mencintaimu dalam keadaan hati yang penuh dengan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagus loh kajiannya yang diikutin Nara. Kenapa Insanul ikut kajian yang diikutin Nara kok jadi nyeleneh ya? Mereka mulai dari sini. Kasihan ustadznya dong. Enggak guys, ini enggak ya. Ini bulan 4 kan. Ini yang dibahas dia soal Virgon gitu kan. Bukan tempat kajian yang ini. Kalau kulihat kajian yang lain deh, ustadznya udah dikejar wartawan untuk konfirmasi. Tapi aku lupa nama ustadznya, bukan ini. Ya bukan ini ya. Tapi video ini di-up lagi gitu ya nih ya. Di-up lagi, dinaikin lagi. Dan padahal kalau kita nonton video fullnya, bukan video potongannya, itu membicarakan soal Virgon yang dimana Virgon mau minta poligami ke Inara. Dan yuk kita lihat respon dari si Mawane di kajian. Itu yang memperlihatkan Inara Rusli dan Insanul. Fahmi bergandengan tangan mendadak ramai diperbincangkan publik. Momen itu kontras dengan suasana haru yang sebelumnya terlihat dalam acara Kajian Hati di Trans 7. Dalam tayangan tersebut, Mawa terus menangis dan menyampaikan perasaannya dengan penuh emosi. Ia mengaku tidak rida dunia akhirat atas dugaan perselingkuhan sang suami yang dikaitkan dengan Inara, tangisan. Mawa menggambarkan luka batin yang mendalam, sementara foto Inara dan Insanul Fahmi justru memicu beragam reaksi dan perdebatan di kalangan warganet. Tapi abang masih mempertahankan hubungan kita. 2023 sudah saya lewat itu, dan alhamdulillahnya itu sudah berakhir. Tidak ada lagi pembahasan terkait poligami itu, Ustaz. Dan 2025 terulang kembali perihal poligami itu, Ustaz. Suami saya pulang, malamnya kami deep talk. Poligami itu terulang kembali. Kata-kata itu terulang kembali, terucap kembali, keluar dari mulutnya. Seorang public figure yang mengecat saya. Kata saya, wallahi, aku gak terima dunia akhirat. Wallahi, aku gak terima dunia akhirat. Hal itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya berusaha ikhlas. Saya berusaha tetap memaafkan beliau. Dan beliau masih mengecat saya seolah-olah tidak ada apa-apa. Dia masih mengecat saya dengan kata sayang.
tidak ada terbesit di pikirannya untuk kemarin memang ada minta maaf suami saya dan mau menjumpai saya, tapi saya bilang jumpanya di pengadilan aja ya. Saya bilang saya udah nggak kuat, saya nggak mau lagi mempertahankan hubungan saya sama suami karena jujur sangat menyakitkan untuk saya dan anak saya, Ustaz. Nah kan, denger tuh Insanul ya, gak ridho. Next, pesan terakhir Mawang untuk Insanul setelah ikut kajian menata hati. Oke. Baik yang dilakukan sama ayahnya, saya selalu afirmasi positif untuk anak saya supaya anak saya tidak membenci sosok ayahnya, mau gimana pun juga itu ayah kandungnya. Mawa seakan menjadi malaikat tak bersayap. Walaupun dirundung problem rumah tangga karena ulah sang suami, Mawa tetap masih memaafkan dan menitip pesan kepada sang suami. Ia berterima kasih atas perjuangan mereka bersama, membangun dan membina rumah tangga selama 7 tahun. Abang, terima kasih ya atas 7 tahunnya kita sudah bersama. Tadi aku udah ikut kajian menata hati, alhamdulillah udah banyak lega perasaannya, bersyukur Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Allah jadikan aku sosok yang kuat untuk saat ini, dan satu harapan aku, semoga bahagia ya ke depannya. Dan aku akan fokus untuk masa depan Afnan, anak kita, dan aku bakalan bisa mewujudkan nazornya kita dulu yang mungkin belum tercapai, dan insya Allah ke depannya aku bakalan mewujudkan impi-impian kita. Mohon doanya juga, semoga aku bisa kuat menjalanin hari demi hari pahit manisnya kehidupan. Insya Allah karena ada Afnan pasti aku akan kuat. Bismillah. Video lamanya aja masih ada dong ya. Merintis dari awal sama suami, susah berdua, pas sudah berhasil suami malah menikahi janda. Kisah ini emang banyak dirasakan seorang istri. Semoga kuat bang istri-istri. Untuk berpoligami bukan dengan jalan yang halal. Jujur aja, gue masih salut aja sama si Inara nih. Masih berani tampil di depan publik, masih bernyali di sorot kamera gitu. Salut aja. Inara mentality. Inara mentality. Enggak guys, ini video lama ya. Jadi ya cuma di-up ulang aja. Dan ini posisinya di kajian yang sama gitu. Ini gimana tanggapan mamanya Inara Ruslina? Ini langsung disamperin nih sama abang ini. Ini bareng sama Kak Inara. Bunda Mercy Lubis. Bunda Mercy Lubis. Hai, apa kabar? Video. Gimana tanggapannya tentang Inara? Ayo lah. Udah ikut ikutan wartawan dadakan. Yang lain apa? Yang NOR bukan? Kalau kirim ke media. Ngeganggu aja tuh pelayannya. Inara baru aja membuat keadaan menjadi berimbang melawan Jule karena Inara ini sudah go public dengan pasangannya. Jadi ibaratnya Jule menolak untuk meredup, sedangkan Inara menolak untuk menyerahkan posisinya dia. Sekarang jadi lu maunya timnya siapa nih? Kalau gue mah timnya Jule ya, karena gue yakin banget Jule itu udah pasti punya banyak pelor dibandingin sama Inara. Jadi gue tunggu dan gue respect sama Jule. Jule, gue tunggu part 3-nya. Jangan mau kalah Jule, gue nih dukung elu cowok. Ayo semangat Jule, yakin gue sama lu. Kok jadi kayak adu ini ya, adu apa ya, biar muncul ke media gitu ya. Adu seleb lah ya, gimana sih bilangnya. Tapi iya sih, kalian ngerasa gak sih ya, Jule please rebut Insanul dari si Inara. Kalau lo bisa rebut dia dari Inara, lo bakal menang. Lo menang total. Jule itu jago lo apalannya ya. Wow, takut banget kebalap Inara nih. Makanya saya bahas dua-duanya, Inara dan Jule. Sorenya kita Jule, paginya kita Inara Rusli. Ya. Aku dari dulu kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan sekali lagi kalau ada kesalahan informasi dan kesalahan ekspresi aku,
So sorry guys ya, karena semua yang aku dapat dari media sosial. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye guys. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.